wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat CEO CV Tani Maju Bapak Khairus Sururi, yang terhormat para calon investor, yang terhormat perwakilan kelompok tani se-Kabupaten Jember, yang terhormat mitra dan calon mitra yang telah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara temu bisnis pada pagi ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Putri Rahayu selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara temu bisnis pada pagi ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara temu bisnis. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Kelima, sesi tanggapan dan tanya jawab. Keenam, doa. Dan terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan untuk mempersiapkan dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari CEO CV Tani Maju kepada Bapak Khairus Sururi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara temu bisnis pada pagi hari ini. Kemudian saya selaku CEO CV Tani Maju mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mitra, kepada kelompok tani dan serta juga kepada calon mitra yang sudah hadir dalam acara temu bisnis hari ini.
Yang kedua yaitu ucapan terima kasih kepada calon investor Bapak Ahmad Ali Saban, kemudian kepada Bapak Prayit dan juga Ibu Yuli. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari Manajer Manajemen Operasional CV Tani Maju kepada Ibu Masito. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara kita yang cantik ya pada pagi hari ini, kepada Mbak Anissa. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kembali, meneruskan ucapan terima kasih dari Bapak pimpinan kita, CEO Bapak Said Zururi, kepada kelompok tani, calon investor, serta calon mitra dan mitra yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya terlalu jauh melangkah untuk memperkenalkan CV kami, saya akan memperkenalkan secara menyeluruh terkait perusahaan kami yang akan dibuktikan dengan video. Mungkin dari operator bisa di open. Pertanyaan berkelanjutan. Cepatnya petani dalam beradaptasi dengan teknologi menjadi titik terang bagi sektor pertanian Indonesia. Dengan pemanfaatan aturan teknologi sehingga tercapainya hasil pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. CV Tani Maju bergerak di bidang penyediaan sewa alat mesin pertanian guna menunjang kemajuan teknologi di bidang pertanian, yang tentunya memiliki kualitas dan kuantitas terjamin dari segi mutu serta jenis mesin yang ditawarkan. CV Tani Maju bergerak di bidang penyediaan sewa alat mesin pertanian guna menunjang kemajuan teknologi di bidang pertanian. CV Tani Maju berdiri pada tahun 2018 yang beralamat di Jalan Walter Moningsidi, Langsepan, Rawa Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, yang dipimpin oleh Bapak Kaius Suri CV Tani Maju. Kini CV Tani Maju sudah berkembang menjadi produsen penyedia sewa jasa dan mesin pertanian yang memenuhi kebutuhan petani dengan nilai tawar efisien, waktu dan biaya yang dianggarkan. Mesin-mesin yang ditawarkan oleh CV Tani Maju kepada petani diantaranya Transplanter yang berfungsi untuk pertanaman bibit padi. Selanjutnya adalah hand tractor yang banyak digunakan untuk proses pengolahan tanah agar mendapatkan tekstur tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Terakhir ada combine padi tipe Quick Combine Harvester Ini adalah primadona dari perusahaan yang memiliki kita dan keunggulan banyak disewa pengerjaan oleh petani. kegiatan dalam satu waktu, sehingga waktu yang digunakan lebih efektif. Dari 3 jenis mesin yang dimiliki oleh CV Tani Maju, mesin combine adalah primadona yang banyak disewa oleh petani karena dianggap dalam menghemat biaya pengeluaran tenaga kerja serta waktu yang digunakan lebih singkat. CV Tani Maju selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan sewa terbaik Selalu melakukan evaluasi tiap bulannya untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih bagus kembali kepada para petani dan para penyewa. keberlangsungan usaha serta mewujudkan Ini adalah jajaran-jajaran dari perusahaan kami. antaranya Sito,
yang memimpin divisi sekretaris dan manajemen operasional, Ahmad Tribagus Pamungkas selaku HRD CV Tanimaju, serta Cahya Gumilar sebagai manajer operasional, Anissa Putri Rahayu selaku finance manager. Berikut merupakan testimoni dari penyewaan alat CV Tanimaju. Pertanyaan, bagaimana hasil dari testimoni dari petani dalam menggunakan jasa CV Tanimaju? Bagaimana? Ini adalah testimoni dari beberapa petani teman-teman yang mungkin bisa mewakili untuk meningkatkan kepercayaan petani terhadap nyewa di CV-nya kita. Pelaku industri pertanian serta pelaksanaan pertanian berkelanjutan dengan penerapan sistem modernisasi melalui penyediaan alat mesin pertanian yang berkualitas. Misi kami adalah 1. Dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian. 2. Mengedukasi petani dalam memberikan penyuluhan pada petani terhadap kemajuan teknologi. 3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penyetaraan ilmu dan praktik teknologi. Berinovasi, berkualitas, bersinergi. Baik, terima kasih operator. Begitulah teman-teman gambaran sekilas terkait CV Tanimaju. Mungkin operator bisa langsung ke materi. Iya, jadi CV Tanimaju ini didirikan oleh Bapak Cair Zurmi, tepatnya pada tahun 2018 tanggal 21 Februari yang beralamat di Jalan Walter Munisidi, Rangsepam, Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kemudian alasan dari berdirikannya CV Tanimaju ini dilatar belakangi oleh tuntutan dari petani-petani yang banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan benih besar ya, seperti contohnya kalau di Ajung itu BCA, kemudian juga ada Iswes ya, sehingga petani banyak dituntut untuk menghasilkan hasil pertanian yang memiliki mutu tinggi dengan ditandai dengan mutu fisiknya itu minim dari luka, kemudian juga dengan kadar air yang sesuai. Untuk menciptakan mutu benih fisik yang minim dari luka, jika menggunakan alat-alat tradisional atau konvensional, itu mungkin akan masih banyak mutu-mutu fisik yang kurang bagus. Maka dari itu kami hadir untuk petani menawarkan solusi menggunakan alat mesin teknologi canggih ya, untuk meminimalisir kelukaan-kelukaan terhadap benih tersebut. Kemudian visi dan misi dari CV Tanimaju, untuk visinya menjadi mitra strategis bagi pelaku industri pertanian serta petani dalam melaksanakan pertanian yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem modernisasi. Modernisasinya tadi menggunakan alat dan mesin ya. Kemudian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk visi misinya, yang pertama itu dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Tentunya dibuktikan dengan hasil-hasil pertanian yang minim dari kehilangan, kemudian juga dari segi mutu fisiknya juga bagus. Kemudian yang kedua, mengedukasi petani dan memberikan penyuluhan pada petani terhadap kemajuan teknologi. Jadi kita mengedukasi petani, ngasih tahu kalau ini loh, semakin maju tahunnya maka semakin modern. Jadi petani-petani kita harus mengikuti modernisasi agar tidak kalah dengan petani-petani di negara lain begitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dan penyetaraan ilmu dan praktik teknologi sama dengan barusan ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Jadi dengan menggunakan alat-alat mesin pertanian punya perusahaan kita, maka akan menekan biaya-biaya HKU atau harian kerja, sehingga petani tidak perlu mengeluarkan dana-dana yang terlalu besar di persiapan lahannya begitu.
Next. Nah, berikut jajaran-jajaran jabatan dari perusahaan kami. Yang pertama, di sini ada Bapak Khairul Zururi. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu Mitra masih belum jelas begitu ya dengan fotonya ini. Nah, ini adalah Bapak CEO kami. Beliau mendirikan CV tersebut dengan segala upaya dan evaluasi dari tiap-tiap permasalahan yang ada di Kecamatan Najwa itu. Jadilah CV Tani Maju yang semakin membesar sampai sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah saya sendiri, Mas Ito, selaku sekretaris yang juga merangkap menjadi manajemen operasional. Kemudian juga ada Bapak HRD dan marketing kita, yakni Bapak Ahmad Tribagus. Bisa dilihat nanti kalau ketemu di jalan bisa disapa teman-teman. Kemudian ada juga Bapak Cahya Gumilar yang menjabat sebagai operasional manager. Beliau ini berjasa sekali dalam mengelola peralatan-peralatan di TV kita. Kemudian yang terakhir adalah finance manager kita yang sangat cantik, Ibu Anita Putri Rahayu. Kenapa saya sebenarnya ini bukan dipanggil ibu ya, lebih cocoknya dipanggil Mbak karena lebih muda dari saya dan jajaran-jajaran lainnya. Kemudian juga baru bergabung dengan kami sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian di sini kami akan memperkenalkan unit-unit yang ada di CV kami. Yang pertama yakni ada combine padi. Kami menggunakan tipe Quick Combine Harvester IH11 series. Kemudian yang kedua ada alat tanam padi. Kami menggunakan Yanmar Rice Transplanter AP4. Kemudian untuk traktornya kita menggunakan tipe Quick Jet 1000. Dari ketiga alat ini kami tentunya melakukan pertimbangan-pertimbangan ya. Kemudian dari ketiga alat ini yang paling primadona, yang paling banyak disewa setiap tahunnya itu adalah combine padi. Kenapa combine padi ini banyak sekali disewa oleh para petani? Yang pertama, karena dia ini melakukan 3 kegiatan sekaligus. Apa saja? Yang pertama itu adalah pemotongan padinya, pemanen. Kemudian yang kedua itu adalah perontokan. Kemudian yang ketiga adalah sortasi. Jadi antara gabah dan sampah-sampahnya itu langsung dibuang. Makanya itu disebut sangat efisien dan dari segi biaya juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk mengeluarkan para pekerja-pekerja begitu. Jadi para petani lebih hemat. Kemudian untuk yang transplanter ini kami juga menyediakan paket-paket nih untuk para petani. Untuk yang pratanam ini ada 3 paket, yakni paket maju 1 ada penyewaan transplanter saja, kemudian maju 2 ada transplanter beserta bibitnya, bibit padi. Kemudian yang ketiga ini adalah include dari pratanam, yakni ada hand tractor, kemudian transplanter serta bibit padinya. Untuk bibit padinya kita bekerja sama dengan CV dari Bapak Reza. Oke Bapak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, Bapak Reza ini bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan Tani Maju sejak kapan Pak? Baik, terima kasih untuk Bu Masito. Sebentar. Ya, saya Reza, saya dari Jember, tepatnya dari Jenggawa. Saya sudah bermitra dengan perusahaan Bapak Khairul Zururi ini sudah menginjak umur 1 tahun 2 bulan dan memang saya merasakan banyak keuntungan sebagai mitra di sini dari perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Khairul Zururi. Terima kasih. Baik, untuk selama 1 tahun 3 bulan terakhir ini yang banyak dimintai untuk bibit padinya itu varietas apa Pak?
yang banyak diminta untuk sekarang varietas Impari kebanyakan, Mbak. Tuh. Oke. Oh iya. Karena memang musimnya dan lagi tren begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut teman-teman. Next slide. Iya. Kemudian di sini untuk lokasi pemasaran kita itu ada masih terfokus di Kabupaten Jember, karena di sini Kabupaten Jember itu ada total 31 kecamatan dan kami masih berusaha maksimal untuk memenuhi penyewaan-penyewaan di 31 kecamatan tersebut. Kemungkinan jika nanti Bapak Ibu ingin menanam modal di kami, maka kami akan memperbanyak alat dan mungkin nantinya juga bisa membuka cabang di kabupaten-kabupaten terdekat. Dan tentunya kami ini masih berfokus di Kabupaten Jember. Karena kenapa? Di Kabupaten Jember ini sangat banyak kecamatannya dan memang antusias sekali petani dalam menyewa. Jadi mungkin kami itu masih overload di jadwalnya begitu. Nah, berikut adalah grafik pencapaian penyewaan beberapa alat dan unit di perusahaan kita selama 5 tahun terakhir, dari awal berdirinya sampai sekarang. Untuk data penyewaan combine, di combine ini, kemudian untuk penyewaan combine ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini aja di tahun 2023 masih belum selesai nih akhir tahun, tapi penyewaannya sudah mencapai 250 lebih. Kemudian untuk penyewaan transplanternya di sini kami mencapai di angka 150 lebih, dan untuk data penyewaan traktornya ini mencapai 140. Jadi setiap tahunnya kami mengalami peningkatan-peningkatan yang konstan. Jadinya insya Allah untuk kedepannya juga kami akan usahakan untuk tetap konstan. Berikut ini hanya sebagai gambaran saja untuk Bapak Ibu investor yang ingin menanamkan modal kepada perusahaan kami. Kita ambil permisalan saja. Semisal Bapak Ibu menanamkan modal kepada perusahaan kami sebesar 100 juta, maka modal mentahnya tersebut akan kembali kepada Bapak Ibu selama 2 tahun. Dengan kami memberikan bunga per tahunnya itu 3%. Jadi setelah modal mentahnya ini kembali, nantinya akan berjalan nih bunganya. Semisal 3% dari 100 juta itu adalah 3 juta, ini per tahun ya. Jadi Bapak Ibu itu setiap bulannya bisa menghasilkan 250.000 bunganya. Daripada ditaruh di bank, daripada disimpan gitu ya, mending uangnya Bapak Ibu yang bekerja. Bapak Ibunya quality time saja dengan family ya, dengan anak istri begitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir akan akan merugi atau apa ya, karena kami sudah selama 5 tahun terakhir ini adalah temu bisnis perdana kami, karena kami selalu menyiapkan dengan matang untuk mempublikasi CV kami ini dengan nilai ekstrasionnya ini di angka 1,38. Dengan angka tersebut Bapak Ibu bisa menilai bahwasanya usaha kami ini memang layak dilanjutkan dan dikembangkan begitu. Berikut ini adalah kunjungan lapang dari Menteri Pertanian ketika kami sedang melakukan pengerjaan di lahan petani. Dan juga teman-teman Bapak Ibu mitra, di sini itu kami dihadiri oleh beberapa perwakilan dari petani yang memang setia melakukan penyewaan kepada kami selama beberapa tahun terakhir. Mungkin
bisa memberikan testimoni. Di sini yang saya ingat itu adalah ada Ibu Rani dari Unggul Sari ya Bu. Mungkin bisa diberikan testimoninya Bu. Ya baik, jadi perkenalkan dulu, saya Nikarhania, perwakilan dari petani. Di sini saya sudah menggunakan jasa sewa alat pertanian sekira kurang lebih 4 tahun terakhir ini, dan memang alat yang disewakan ini baik, modern, dan juga memudahkan kami para petani dalam pengolahan lahan dan juga budidaya tanaman khususnya tadi. Kemudian juga selain efisien waktu seperti mesin combine tadi, juga efisien biaya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rani. Tidak bisa diremehkan ya Bapak Ibu. Sekarang petani itu banyak yang ibu-ibu juga melakukan usaha-usaha pertanian. Contohnya seperti Ibu Rani. Baik, sudah selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelumnya aplaus dulu dong buat Ibu Masita. Baik, memasuki sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak atau Ibu, para audiens sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi dari Ibu Masito? Jika ada, dimohon untuk angkat tangan dan memperkenalkan diri. Monggo untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, mohon untuk angkat tangan dan memperkenalkan diri. Mungkin dari calon investor, Bapak Rahmat, Ibu Yuli, Bapak Prayit, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Dari CV Tani Maju ini, saya ingin sebagai calon investor ya. Ini kalau saya tadi terdengar selintas kok kayak bank gitu ya, bunga, ada bunga berbunganya. Apakah ini memang sistemnya seperti simpan pinjam gitu ya? Padahal kalau yang tadinya saya harapkan atau dari testimoni yang didengar tadi bahwa keuntungan itu mereka setelah menyewa alat atau mungkin juga jasa lain-lainnya itu kan mendapatkan keuntungan itu tidak seperti dalam bentuk bunga ya. Kalaupun misalkan menginvestasikan itu, kalau saya itu kayaknya saya tidak mau kalau saya menginvestasikan uang gitu kemudian dikasih bunga, saya nggak mau. Saya inginnya itu kalau dalam usaha itu bukan bunga, apa bu istilahnya, profit atau keuntungan usaha gitu ya, mungkin SHU atau semacam apa gitu ya, dan itu tidak terlalu bisa dipatok misalkan 3%, 4%, kan tergantung keuntungan usaha gitu ya. Jadi saya pun tidak akan ragu kalau misalkan menginvestasikan itu ini pasti dibayar 3% gitu. Itu kan kayak rentenir kalau gitu modelnya ya. Jadi padahal keuntungannya misalkan ibu keuntungannya sampai 100%, masa saya hanya dikasih 3% kan gak enak gitu ya. Gitu mungkin. Jadi pertanyaan dari saya itu sedikit juga mungkin koreksi, saya berminat untuk menginvestasikan uang tapi saya tidak mau diberi. Dari CV Tani Maju ini, ketika ada alat yang disewa itu mengalami kerusakan oleh petani seperti itu, apakah juga pada saat penyewaan alat terdapat pendampingan seperti itu? Karena kan ini alatnya juga modern seperti itu, masih juga belum ada, maksudnya masih belum semua petani itu bisa mempergunakan alatnya seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Beri aplaus dulu untuk Mbak Yanti dan yang dulu. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh manajer kita.
Baik, terima kasih Mbak Yanti atas pertanyaannya. Sangat inovatif sekali ya. Jadi untuk penyewaan itu apakah ada pendampingan? Ada. Mungkin nanti terkait rinciannya bisa dijawab oleh Bapak HRD dan marketing kita yang memang menguasai di bidang tersebut. Monggo Bapak. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Yanti. Untuk alat-alatnya sendiri ini sudah ada include dengan pendampingan dari operator kami. Jadi kalau semisal terjadi kayak kerusakan atau macet, jadi operator kami itu melihat dulu mesinnya itu masih bisa dilanjutkan untuk dipakai atau tidak. Jadi semisal mesinnya itu rusak atau tiba-tiba macet, akhirnya tidak bisa dilanjutkan, otomatis kegiatan pemanenan itu ditunda untuk 1 hari. Kalau semisal kita kan punya 2 unit untuk 1 alat itu combine, kita punya 2. Jadi semisal kalau ada yang macet, bisa memakai alat yang satunya. Dan untuk jika semisal ada kerusakan juga, kita bisa melakukan kegiatan combine itu, mengirim combine itu besok hari. Jadi seperti itu. Gimana, ada tanggapan? Berarti pada saat kita melakukan pemanenan atau berhubungan dengan alat itu ada pendampingannya seperti itu ya. Pada saat itu juga kan? Iya. Jadi dari kami itu tidak terhitung terkait ganti rugi kayak gitu. Oh, kalau itu tidak. Jadi untuk ganti rugi itu tidak ada. Semisal petani ada kerusakan tadi, tetap melanjutkan biaya yang pertama, biaya penyewaan pertama. Jadi biar petani itu tidak rugi gitu. Jadi kami ya juga kasihan juga petani kan, itu sudah tanggung jawab kami. Kalau alat itu rusak, jelas itu dari manajer operasional Bapak Cahya. Saya kembali ke Evi. Baik, terima kasih Bapak Sugap yang panggilan akrab itu ya para audiens. Aslinya itu Bapak Bagus Tri. Masih saya buka untuk sesi tanya jawab bagi para audiens yang ingin bertanya. Monggo memperkenalkan diri. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan dulu, saya namanya Bu Ayu ya. Saya ini agak tertarik untuk menjadi investor nih. Nah, tadi saya sempat dengar tuh dari pemaparan Bu Masinto, itu nanti penanaman modalnya itu digunakan untuk penambahan unit mesin pertaniannya. Nah, saya mau nanya, ini tuh maksudnya penambahan unit itu penambahan pembelian mesin baru yang nggak ada di sini, maksudnya tambahan buat referensi, atau cuma penambahan jumlah mesin yang sudah ada di perusahaannya jenengan gitu. Paham Bu? Iya. Ya itu mungkin itu aja Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, akan dijawab oleh Ibu Masinto. Baik, terima kasih Mbak Dia. Ibu Ayu, mohon maaf. Jadi begini Bu Ayu, kami ini terkait investor, kita akan melihat dulu range yang dana Ibu Dia ini mau tanamkan seberapa. Untuk transparansi penanaman pembelian pembelanjaan alat, kami di sini itu melihat kondisi terlebih dahulu. Jika dari ketiga alat tersebut kami masih overload terkait peminjaman
pinjaman dan penyewaan dari petani, maka kami akan membelanjakan kembali dengan alat-alat yang memang dikiranya itu overload. Jadi agar petani-petani itu bisa banyak jadwal sewanya begitu. Kemudian jika memang dari segi 3 unit itu sudah mencukupi dan memang sudah stabil jadwal pinjamannya, kami akan melakukan pembelanjaan alat baru. Contoh kan petani itu banyak dituntut untuk ini menghasilkan mutu dan kualitas yang tinggi ya dari perusahaan benih. Mungkin nanti contoh saja kami akan melakukan pembelanjaan alat moisture tester yang nantinya akan melakukan pengecekan kadar air benih begitu. Jadi petani tidak perlu menunggu perusahaan untuk mengecek kadar airnya begitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Ayu, apakah ada tanggapan? Iya, ada tanggapan sedikit ya Bu. Ini jadi nanti semisal saya jadi investor, itu kan transparansi pembelanjaan alatnya itu kan tetap saya tahu juga kan. Nah itu jadi berdasarkan MOU di awal ya, maksudnya misal dari perusahaan sendiri, misal saya sudah berminat, sudah mau deal nih. Nah tapi di perusahaan itu menerangkan dulu misal dari jadwalnya itu padat apa enggak gitu. Kalau semisal enggak padat, itu pembelanjaan alat baru, mesin baru itu dari perusahaan sendiri, atau misal saya pengen alat yang lain tuh, misal apa kayak gitu, apa dari perusahaan sendiri? Oh enggak? Ya. Baik, terima kasih. Baik, izin menanggapi Bu Ayu. Jadi tergantung di MOU di awalnya. Jadi kami itu untuk membelanjakan alat yang baru, kita perlu riset dulu. Alat tersebut diperlukan nggak nih sama petani? Kalau semisal alat tersebut jarang dibutuhkan oleh petani, kan nanti takutnya penyewaannya itu juga macet, terus juga modal dari Ibu Ayu ini juga ikut macet gitu ya. Jadi akan sangat disayangkan jika mengikuti kemauannya kita sendiri begitu. Jadi semisal Ibu Ayu juga menyarankan di awal, semisal Ibu Ayu ingin membelanjakan, Mbak saya mau nanam modal, tapi semisal dibelanjakan alat dibelanjakan alat moisture tester gitu, boleh nggak gitu? Kami akan melakukan riset dulu. Kira-kira alat tersebut dibutuhkan nggak nih sama petani? Kalau semisal tidak dibutuhkan, maka kami akan menyarankan alat-alat yang lain yang sekiranya itu memang dibutuhkan oleh petani. Begitu Ibu Ayu. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Ayu? Apakah sudah puas? Oke, selanjutnya masih saya buka ini para audiens, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Saya kira sudah cukup. Mungkin dari calon investor ada ulasan atau tanggapan? Sudah cukup. Baik, memasuki acara penutup, sebelumnya kita tutup dengan pembacaan doa kepada Bapak Cahya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya memohon izin untuk memimpin doa penutup acara pada pagi hari ini dengan mengikuti keyakinan agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang memiliki keyakinan kepercayaan agama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina
fil awalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara temu bisnis pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Harapan dari kami untuk teman-teman di sini dapat berjaya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.